Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana pada malam ini, malam 20 Syawal 1442 Hijriah, kita masih diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, masih diberi ketetapan al-iman, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi ketetapan al-iman, dikuatkan, dan kita diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah mulai malam ini dan seterusnya akan diadakan di Masjid Darul Hijrah kajian-kajian, yang mana insyaallah kajian malam ini akan dibahas tazkiyatun nafas. Pada pertemuan pertama ini kita akan sampaikan poin-poin. Yang pertama, hakikat tazkiyatun nafas, kemudian pentingnya tazkiyatun nafas, dan yang ketiga, wasail tazkiyatun nafas. Tiga hal ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang pertama, dan selanjutnya insyaallah kita akan menggunakan kitab, salah satu tulisan al-masyayikh tentang manhajus salaf fi tazkiyatin nafas. Baik, yang pertama tentang mafhum tazkiyatun nafas, hakikat dari tazkiyatun nafas. Apa makna dan hakikat tazkiyatun nafas? At-tazkiyah secara bahasa adalah at-taharah waz-ziyadah wan-nama. At-tazkiyah itu min zakka yuzakki tazkiyah, yaitu bertumbuhnya sesuatu, dan juga membersihkan atau bertambah secara bahasa. Adapun kalimat tazkiyatun nafas, ketika kalimat ini digabungkan menjadi kalimat majmu' tazkiyatun nafas, memiliki makna yang khusus. Yaqulu ahlul ilmi, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif hafizahullah, tazkiyatun nafas hakikatnya adalah islahun nufus wa tathiruha, memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, dan membersihkannya. An tariqil ilmin nafi', jadi memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, bukan dengan segala cara, melainkan dengan ilmu. An tariqil ilmin nafi', melalui ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan juga dengan amal, dengan perbuatan, ketaatan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Jadi aktivitas muslim hakikatnya tazkiyatun nafas. Ketika menjaga salat 5 waktunya, ketika memohon hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, hakikatnya tazkiyatun nafas. Wa fi'lil ma'murat wa tarkil mahdhurat, melakukan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang diharamkan Allah. Inilah hakikat tazkiyatun nafas. Bahkan sebagian ahlul ilmi menyebutkan tazkiyatun nafas itu hakikatnya taharatuha minasyirki, membersihkan hati
dari kesyirikan kepada Allah. Jangan sampai ada dalam hati kita menyekutukan Allah, menduakan Allah. Wa masawi'il akhlaq, dan membersihkan hati dari perangai-perangai yang jelek. Wa daranil maksiyah, demikian pula kekotoran maksiat. Liyahsula bidzalik ma amara bihi syar'u wa hatha alaihi fil kitab was sunnah, agar didapat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan yang dianjurkan atau sesuai yang dianjurkan dalam kitab was sunnah. Jadi intinya hakikat tazkiyatun nafs, membersihkan hati dengan ilmu dan amal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. An-Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah, menyebutkan makna tazkiyatun nafs dengan mengatakan an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kan. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan 3 hal yang apabila ada pada muslim, yang apabila dilakukan oleh mukmin mukminah, maka dia akan mendapati ta'mal iman, dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, man abadallaha azza wa jalla wahdah bi an la ilaha illallah. 3 hal ini, yang pertama adalah siapa yang ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ibadah hanya kepada Allah. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang hak kecuali Dia, Allah azza wa jalla. Yang kedua, wa a'ta zakata malih tibatan biha nafsah, dia menunaikan zakat malnya, menunaikan zakat malnya dari hatinya, ikhlasan karena Allah azza wa jal. Dan yang ketiga dikatakan dalam hadis itu wa zakka nafsahu, dan dia membersihkan hatinya. Qala rajulun wa ma tazkiyatun nafsi faqal an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ah haitsu kan. Ketika ditanya, seorang laki-laki menanya, apa itu tazkiyatun nafs? Dijawab dalam hadis itu disebutkan an ya'lam, hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla selalu bersamanya haitsu kan, dimanapun ia berada. Artinya apa? Dia selalu muraqabah. Ini adalah penafsiran al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Penafsiran al-ihsan yaitu dengan engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Allah azza wa jalla. Hakikatnya tidak bisa melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat, maka Allah mengawasi engkau, mengawasi kita, melihat kita. Inilah hakikat tazkiyatun nafs. An ya'lam anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kan. Kita meyakini bahwasanya Allah selalu bersama kita, selalu mengawasi kita. Sehingga al-muslim ketika meyakini bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, melihat kita, maka janganlah kemudian kita melakukan suatu hal yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla, karena Allah melihat dan mengawasi kita. Kemudian apa pentingnya tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs laha ahamiyatun. Tazkiyatun nafs ini memiliki urgensinya. Bahkan kalau kita melihat
Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Allah telah menciptakan jannah wa nar dan disiapkan pula penghuni-penghuninya. Ini semua tak lain dan tak bukan adalah kaitan dengan tazkiyatun nafs. Tidak menyekutukan Allah, ibadah hanya kepada Allah yang nantinya Allah akan sediakan bagi al-mu'min al-jannah dan Allah sediakan bagi al-kafir an-nar. Di antara ahamiyat tazkiyatun nafs, di antara pentingnya maudhu tazkiyatun nafs, yang pertama antara lain adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah bersumpah, telah menyebutkan dalam sumpahnya di surat Asy-Syams. Allah bersumpah baik dengan Asy-Syamsi, dengan matahari, dengan bulan, dengan bumi, dengan langit. Kemudian Allah sebutkan selanjutnya pada ayat yang ke-7 atau ke-8, setelah Allah sebutkan sumpah dengan jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, setelah disebutkan sumpah kepada jiwa dan Allah telah menyempurnakannya, Allah telah memberi petunjuk kepada jiwa akan jalan ketakwaan dan jalan yang sesat. Lalu apakah kemudian al-muslim, al-mu'min duduk begitu saja, tidak menuntut ilmu? La. Jalan-jalan yang Allah tetapkan di Al-Quran itu, yang Nabi SAW telah jelaskan dalam hadis-hadis, tidaklah bisa didapat, difahami kecuali dengan ilmu. Dengan kita menuntut ilmu yang sahih, dengan kita ta'allum, mempelajari ilmu agama, melaksanakan apa yang kita ilmui. Dengan demikian kita akan mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kita akan mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Pada ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla tegaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang zakkaha, membersihkan jiwanya. Artinya melakukan tazkiyatun nafs. Memang di sana ada khilaf baina ahlul ilmi. Apakah tazkiyah ini fi'lullah azza wa jal atau fi'lul abdi? Apakah perbuatan Allah atau upaya manusia? Yang pasti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan dalam hal ini bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah perbuatan manusia, fi'lul abdi, perbuatan hamba yang Allah Azza wa Jal mudahkan nantinya untuk melakukan tazkiyatun nafs, untuk melakukan tazkiyatun nafs. Baik. Fatazkiyah minal abdi bi fi'li ta'at. Lakin la yanbaghi an yutanasa anna tazkiyatal abdi li nafsihi hiya bi taufiqillahi ta'ala. Jadi tazkiyah itu adalah dari perbuatan hamba. Hamba melakukan salat 5 waktu, al-muslim melakukan puasa, melakukan sedekah, melakukan zakat, melakukan ketaatan-ketaatan, menjaga lisannya. Ini semua adalah amalan hamba. Ketaatan yang dilakukan oleh muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Namun la yutanasa, janganlah kita lupa bahwasanya tazkiyatul abdi
ketika hamba melakukan tazkiyatun nafas, itu hakikatnya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberi petunjuk, memudahkan jalannya. Makanya dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menginginkan kebaikan, dia akan siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan baginya agama. Dengan kita menuntut ilmu, mengikuti kajian-kajian di majelis-majelis ilmu, ini salah satu jalan Allah memberikan kita taufik. Dan itu yang patut kita tingkatkan. Patut kita syukuri dan kita tingkatkan. Yang kedua, di antara pentingnya tazkiyatun nafas ini adalah bahwasanya al-anbiya alaihimussalam, bahwasanya para anbiya, nabi-nabi mengajak, menyeru kepada tazkiyatun nafas. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Musa alaihissalam ketika Musa alaihissalam menghadapi Firaun, Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Ini bahwasanya tazkiyatun nafas ini diseru oleh al-anbiya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam ayat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajak, menyeru kepada tazkiyatun nafas. Sebagaimana Allah firmankan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus pada setiap umat itu utusan. Yang mana utusan itu yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang Allah firmankan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi at-tazkiyah ini adalah seruan al-anbiya yang diseru oleh nabi-nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa pentingnya tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas sababul fawzi bid darajatil ula wan na'imil mukim. Bahwasanya tazkiyatun nafas ini sebab mendapatkan kemuliaan, sebab mendapatkan al-fawz kesuksesan. Dengan seorang dimasukkan surganya Allah Azza wa Jal, ini adalah suatu kesuksesan, yaitu dengan dimasukkan surganya Allah al-muqim, an-na'im al-muqim. Qala Allah Ta'ala, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Pada ayat ini surat Thaha ayat 56, ayat 75-76, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa may ya'tihi mu'minan, siapa di antara kalian mukmin yang mengamalkan amalan saleh, datang menghadap Allah, iman kepada Allah, mengamalkan amalan saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Di mana? Jannatu adnin, mereka akan dimasukkan di surganya Allah Azza wa Jalla, surga Aden. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, ini adalah balasan bagi mereka yang melakukan tazkiyah, melakukan at-tazkiyah. Kemudian yang keempat, bahwasanya kenapa kita melakukan tazkiyah?
Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha, anta khairu man zakkaha. An-Nabi SAW mohon kepada Allah. An-Nabi teladan kita, uswah kita, memohon kepada Allah akan dibersihkan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita sebagai umat Muhammad, yang qudwah kita adalah Nabi kita Muhammad, suri teladan kita adalah Nabi kita Muhammad, kita patut mengucapkan doa ini, senantiasa memohon kepada Allah at-tazkiyah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik jiwa ini, engkaulah tuannya jiwa ini. Jadi setelah kita beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat Allah, tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah, kita mohon para Allah Azza wa Jal dengan berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Kemudian poin yang ketiga, kaitan dengan wasail tazkiyatun nafas. Apa saja wasail tazkiyatun nafas? Ini yang patut untuk kita ketahui, dan insya Allah bahasan kita kaitan dengan tazkiyatun nafas, hal-hal yang dengannya bisa membersihkan hati kita. Yaqulu Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif menjelaskan tentang wasail tazkiyatun nafas. Sebelum dia menyebutkan wasailnya, beliau mengingatkan poin yang penting. Yaqul anna tazkiyatan nufusi an tariqis syar'i fala sabila ila tazkiyatin nufusi illa min tariqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Bahwasanya tazkiyatun nafas tidaklah didapat, atau tazkiyatun nafas itu jalannya adalah dari syariat Allah Azza wa Jal, dengan mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Fala sabila ila tazkiyatin nufus, tidak ada jalan. Bahkan siapapun yang mengatakan tazkiyatun nufus tapi tidak melalui tuntunan Nabi. Sekarang banyak tazkiyatun nufus, baik itu dengan mendengarkan musik atau apa, wa nasallallahu alaihi wal afiyah. Yang demikian bukan tazkiyatun nufus malahan. Jadi tazkiyatun nufus an tariqis syar'i, melalui jalan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Maka apabila fala sabila, tidak ada jalan untuk tazkiyatun nafas kecuali dari jalan utusan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, yaqul kalimatuh wa tazkiyatun nufusi musallamun ila ar-rusuli wa innama ba'athahumullahu lihadhihi at-tazkiyah wa wallahum iyyaha wa ja'alaha ala aydihim da'watan wa ta'lima wa bayana fahumul mab'utsuna li ilaji nufusil umam. Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau kita membaca kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak sekali menjelaskan tentang hati, banyak sekali
menjelaskan tentang tazkiyatun nufus. Beliau mengatakan, wa tazkiyatun nufusi musallamun ila rusul. Bahwasanya tazkiyatun nufus ini kembali kepada apa yang disampaikan utusan Allah. Wa innama ba'athahumullahu li hadhihi tazkiyah. Sesungguhnya mereka diutus oleh Allah kepada umat untuk tazkiyah. Wa ja'alaha ala aydihim da'wah. Dan Allah menjadikannya melalui tangan-tangan mereka utusan Allah ini dakwah, dengan taklim, dengan penjelasan. Fahumul mab'utsun li'ilaji nufusil umam. Jadi mereka utusan-utusan Allah, dan terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk memperbaiki jiwa-jiwa umat untuk tazkiyatun nafs. Maka dari itu tazkiyatun nafs bil ilmi. Makanya definisi yang awal hakikat tazkiyatun nafs tadi, an tariqil ilmin nafi' wal amalis salih. Di antara hal yang bisa dengannya kita melakukan tazkiyatun nafs, wasail tazkiyatun nafs, yang pertama disebutkan oleh al-muallif Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Al-Abdul Latif. Ini penting, bagus sekali poin-poinnya. Yang pertama, wasail tazkiyatun nafs adalah tauhid. Dengan seorang muslim mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya ibadah kepada Allah. Yaqul inna a'zama wa akat tariqat tazkiyah ila tazkiyatin nufus tahqiqut tauhid. Jadi yang paling utama, yang paling agung dalam melakukan tazkiyatun nafs dengan mewujudkan tauhid kita kepada Allah, mewujudkan bahwasanya kita hamba Allah, ibadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, ibadah semua untuk Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah. Qala Allah Ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Kemudian disebutkan dalil, celakalah bagi mereka yang menyekutukan Allah. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakata. Ahlu tafsir mengatakan az-zakata di sini adalah at-tauhid, syahadati alla ilaha illallah. Aksarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir dari ulama salaf menafsirkan, yaitu celakalah bagi mereka yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakah, yaitu mereka yang tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka mengingkari dengan akhirat Allah Azza wa Jal. Jadi yang utama dan yang pertama adalah at-tauhid. Dan at-tauhid ini adalah a'zam wa akad tariq ila tazkiyatin nufus. Mentauhidkan Allah adalah yang agung, suatu yang agung dan yang utama dalam melakukan tazkiyatun nafs. Asani, di antara tazkiyatun nafs, kalau kita kembali kepada definisi tazkiyatun nafs tadi, bahwasanya semua bentuk ketaatan kepada Allah adalah tazkiyatun nafs. Semua bentuk meninggalkan maksiat Allah adalah tazkiyatun nafs. Dan kehidupan kita dalam menjalani hidup, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, mungkin kita melakukan sedekah, kita melakukan, hakikatnya amaliyah tazkiyatun nafs. Dan amaliyah tazkiyatun nafs ini
tidak akan putus. Bahkan sampai ajal kita dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yang disebutkan oleh muallif di sini poin-poin saja yang disebutkan. Pada hakikatnya tadi telah kita sampaikan, semua amalan ketaatan kepada Allah adalah tazkiyatun nafas. Yang kedua adalah as-shalah. As-shalah termasuk tazkiyatun nafas. Setelah mentauhidkan Allah, rukun Islam yang kedua adalah as-shalah. Setelah asy-syahadah, rukun Islam yang kedua adalah as-shalah wa iqamis shalah. Dan as-shalah ini bisa dengannya akan membersihkan hati kita. Apalagi sholat itu di khusyuk karena Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengibaratkan, menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memisalkan bagaimana bila mana depan rumah kita ada sungai yang mana kita senantiasa mandi 5 kali setiap harinya. Apakah akan tersisa kotoran? As-sahabah mengatakan la yubki, tidak akan tersisa kotorannya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, demikianlah permisalan sholat 5 waktu yang akan bisa menghapus dengannya, Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahan hamba. Naam, sholat 5 waktu hendaknya kita jaga. Sholat 5 waktu hendaknya kita jaga. Dengan menjaga sholat 5 waktu, kita akan dibersihkan hati kita oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap kita menuntut ilmu, menanya, mengamalkan amalan yang lain. Tapi sholat, as-salah. Yang ketiga, yang disebutkan di sini, as-sadaqah. As-sadaqah. Qala Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka kaum muslimin, maksudnya sedekatan, zakah, sedekah, zakah sama. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan dan membersihkan hati mereka. Al-Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan inna zakata tastalzimut taharah, bahwasanya az-zakah, seorang ketika mengeluarkan zakat malnya itu akan membersihkan hati muslim. Bagaimana tidak ketika dia melihat yang fakir kemudian mengasihinya, memberikannya karena Allah. Ini adalah suatu bentuk hati yang ikhlas karena Allah, menolong karena Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum minasyarri wa tuzakkihim bil khair. Ini masih ucapan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum minasyarr. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, zakat yang bisa membersihkan mereka dari kejahatan, wa tuzakkihim bil khair, akan membersihkan dengan kebaikan. Jadi membersihkan dari kejelekan dan akan dihiasi dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, di antara hal yang dengannya kita bisa melakukan tazkiyah adalah tarkul muharramati umuman, meninggalkan segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dijauhi. Dosa-dosa, kesyirikan kepada Allah, kemungkaran-kemungkaran, hal-hal yang tidak ada tuntunannya, ini dijauhi oleh muslim. Tentunya dengan ilmu. Seorang menjauhi kesyirikan dengan ilmu, menjauhi hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam dengan ilmu, menjauhi hal-hal yang
diharamkan dengan ilmu. Jadi menjauhi hal-hal yang diharamkan ini bisa memberikan tazkiyah kepada kita. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, an-nafsu wal a'malu la tazku hatta yuzala anha ma yunaqidhuha wa la yakunu ar-rajulu mutazakkiyan illa ma'a tarkis syarr. An-nafs wal a'mal, jiwa dan amalan-amalan ini tidak akan tazku, tidak akan bisa dibersihkan ya, hatta yuzala anha ma yunaqiduha, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang berseberangan, hal-hal yang tidak maksiat, kemaksiatan kepada Allah dijauhkan, dijauhi, kemungkaran, kesyirikan dijauhi, sehingga dengannya akan terhias ketauhidan, mengikuti sunnah, mengamalkan dengan sunnah. Wala yakunu rajulu mutazakkiyan illa ma'a tarkis syarr. Tidaklah seorang melakukan tazkiyah kecuali dia meninggalkan kejelekan. Semua bentuk perangai jelek, semua yang diharamkan dijauhi. Inilah bentuk at-tazkiyah, dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kelima disebutkan di sini oleh al-muallif. Ini poin-poin yang kita sampaikan. Yang kelima adalah muhasabatun nafs. Yang kelima adalah hendaknya kita melakukan muhasabatun nafs. Selalu introspeksi. Selalu muhasabah. Zakatun nafsi wa taharatuha mauqufatun ala muhasabatiha. Jadi selalu kita melakukan, mungkin sebelum tidur kita melakukan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan dari ibadah-ibadah kita lakukan. Oh, besok mungkin akan kita, anggaplah kita, bagaimana kalau seorang misalkan melakukan jual beli, melakukan transaksi dengan transaksi yang begitu besar, dia akan selalu menanya kepada partnernya, bagaimana ini, bagaimana, selalu, dan akan dikejar, akan diperoleh. Ketika ingin mendapatkannya pasti akan dikejar. Ini masalah dunia. Adapun ini lebih dari hal itu. Kita akan mendapatkan pahala yang Allah janjikan, yaitu al-jannah. Hendaknya kita melakukan muhasabah. Sebagaimana muhasabah seorang dengan partnernya dalam usaha, kita melakukan muhasabah kepada diri kita akan janji Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepadanya, dimasukkan ke surganya, sehingga kita melakukan muhasabah. Setiap malam kita lakukan apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Mungkin besok akan dilakukan hal yang lain. Fala tazku wala tadhharu wala tasluh albattah illa bimuhasabatiha. Jadi jiwa ini tidak akan bisa, kita tidak akan tahu apa yang sudah kita lakukan kalau kita tidak melakukan muhasabah. Kalau kita tidak melakukan muhasabah, mungkin banyak di antara kita yang ya begitu aja, tidak melakukan muhasabah. Padahal muhasabah ini amatlah penting. Amatlah penting bagi talib ilm, bagi penuntut ilmu, bagi muslim dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqul ahadul ulama, yaqul al-Imam Ibn al-Qayyim, yaqul al-Imam Ibn al-Qayyim, wa adarru 'ala ma 'ala al-mukallafil ihmal wa tarkil muhasabati wal istirsali wa tashilil umuri wa tamasyiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Al-Imam Ibn al-Qayyim mengatakan,
dan yang akan membahayakan mukallaf, seorang mukallaf, al-mu'min, al-mu'minah. Jadi bahaya bagi seorang mukmin, al-mu'minah ini berdampak negatif lah. Al-ihmal, melalaikan masalah muhasabah, melalaikan hal ini, meninggalkan muhasabah, membiarkan begitu saja. Wa tashilil umur wa tamshiyatuha. Jadi membiarkan begitu saja, mengalir begitu saja. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Yang mana yang demikian ini akan bisa membawa kepada kebinasaan. As-salaf dahulu, kalau kita membaca as-salaf, as-sahaba, yakhafuna min an la yuqbal amaluh. Khawatir mereka akan tidak diterimanya amalannya. Namun kadang kita kurang memperhatikan hal itu. Kita setelah melakukan ibadah, ya begitu saja. Kurang melakukan muhasabah. Kurang melakukan muhasabah. Jadi muhasabah ini amatlah penting untuk kita lakukan. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menambahkan muhasabah itu ada dua. Muhasabah sebelum mengamalkan dan muhasabah setelah beramal. Sebelum beramal kita muhasabah. Apa yang kita lakukan? Yaqif inda awwali himmatih. Ketika kita mau melakukan, kita muhasabah. Sebelum kita melakukan amalan, kita muhasabah. Apa yang kita inginkan dari amalan ini? Karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, lanjutkan. Kalau bukan karena Allah, jangan dilanjutkan. Ini sebelum amal. Wasani muhasabatun nafsi ba'dal amal. Muhasabah setelah amal, setelah kita melakukan amalan. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada tiga hal, ada tiga macam. Muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillah. Kita melakukan muhasabah atas ketaatan yang kita kurang dalam melakukan kewajiban kita kepada Allah. Oh, mungkin belum melakukan ini, belum ini. Yang kedua, an yuhasib nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lih. Yang kedua, melakukan muhasabah setelah amal, yaitu atas amalan, jika amalan itu ditinggalkan mungkin lebih baik daripada dilakukan. Oh, kalau tadi ditinggalkan mungkin lebih baik daripada dilakukan. Dan yang ketiga, muhasabah atas hal-hal yang dibolehkan, dalam syariat. Lima fa'alahu, mengapa dilakukan, untuk siapa dilakukan, apakah karena Allah ataukah karena dunia. Jadi 5 hal ini wasail at-tazkiyah, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua dengan as-salah, yang ketiga dengan az-zakah, yang keempat dengan meninggalkan segala maksiat Allah, yang kelima dengan muhasabatun nafs. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif hafizahullah. Dan insyaallah untuk selanjutnya kita akan menjelaskan dengan dalil, maksudnya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan aqwalus sahabat tentang tazkiyatun nafs. Insyaallah kita akan memakai atau menggunakan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah. Di sini disampaikan ayat, hadis dan juga aqwal as-sahabah. Apa saja yang mesti dilakukan oleh al-muslim dalam melakukan tazkiyatun nafs. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan mulai kitab Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan perdana ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, taufik
Kita senantiasa memohon pada Allah Azza wa Jal, zat yang membolak-balikkan hati, agar dikuatkan hati kita dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah. Zat yang di tangannya tazkiyatun nafas, zat yang yuzakki an-nafas. Kita mohon pada Allah Azza wa Jal, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.